Bayangkan, dalam ketenangan Ka'bah yang sakral, sebuah pertempuran batin terjadi di antara keluarga yang seharusnya saling mendukung. Kakek tua yang sudah rapuh, dikerumuni oleh kedua anaknya yang terpisah oleh ambisi dan rasa sakit. Mereka tidak lagi mendengar suara hati, hanya terjebak dalam perdebatan tanpa akhir. Tiba-tiba, sosok asing muncul dengan kain ihram putih, membawa emas berkilau yang menanti untuk diperebutkan. Apa maksud dari kedatangannya? Bisakah seorang pria misterius menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri? Di tengah keramaian ribuan jamaah yang khusyuk melaksanakan ibadah haji di depan Ka'bah, sebuah drama keluarga yang penuh ketegangan mulai terungkap. Kakek tua yang berusia sekitar 70 tahun, duduk terdiam di sebuah kursi sederhana. Ia mengenakan kain ihram haji putih yang bersih, namun tubuhnya yang ringkih dan wajah yang memucat menunjukkan betapa lemah dan rapuhnya kondisinya. Di sekelilingnya, suasana hening, namun ada sesuatu yang tidak beres. Dua anaknya, seorang pria berusia 35 tahun dan seorang wanita berusia 37 tahun, berdiri di hadapannya. Keduanya mengenakan kain ihram haji putih, namun ekspresi mereka jauh dari damai. Wajah mereka dipenuhi kemarahan, seolah-olah tidak ada yang lebih penting bagi mereka saat ini selain memperebutkan hak asuh sang kakek. Sang pria, dengan postur tubuh tegap dan wajah penuh keyakinan, mengangkat suaranya. "Ayah, aku yang lebih mampu merawatmu. Aku sudah lebih mapan. Aku bisa memberimu rumah yang lebih baik dan kehidupan yang lebih nyaman." Sang wanita, yang berdiri sedikit lebih dekat dengan kakek, tidak tinggal diam. Dia menatap tajam sang pria, dan dengan suara yang bergetar penuh emosi berkata, "Jangan berpikir hanya karena kamu memiliki lebih banyak uang. Itu berarti kamu lebih baik dariku. Aku yang lebih tahu bagaimana menjaga ayah. Aku yang selalu ada untuknya." Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Kakek yang seharusnya menikmati kedamaian dalam ibadah hajinya, justru kini terperangkap di antara kedua anaknya yang saling berebut perhatian dan hak asuh dirinya. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka semakin tajam, saling menghujat satu sama lain, tanpa melihat betapa rapuhnya tubuh sang kakek yang sudah mulai kelelahan. Kakek itu hanya bisa menatap mereka dengan mata yang sayu, seolah mencari kekuatan untuk berkata sesuatu. Tapi, tak ada yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menggenggam tasbih di tangannya, berdoa dalam hati kepada Allah, berharap agar masalah ini segera selesai tanpa merusak ikatan keluarga yang sudah ada bertahun-tahun. Tapi keheningan yang ia rasakan justru semakin menyakitkan. Di sekitar mereka, jamaah haji yang melintas tampak memperhatikan. Beberapa orang mulai melirik, berbisik satu sama lain, namun tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya bisa melihat dengan perasaan cemas, merasa prihatin atas apa yang terjadi di tengah-tengah ibadah yang seharusnya penuh kedamaian ini. Anak-anak kakek terus beradu argumen. Sang pria melangkah maju, mencoba meraih tangan kakek. "Ayah, dengarkan aku. Aku akan memastikan hidupmu lebih baik." Namun sang wanita tidak mau kalah. Ia menarik sedikit tubuh kakek agar lebih dekat dengannya. "Ayah, aku yang lebih mengenalmu. Aku yang selalu ada untukmu. Aku yang merawatmu saat kamu sakit dulu." Kakek itu terdiam, dan hatinya semakin sesak. Ia merasa terperangkap, tidak tahu harus memilih siapa. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara itu tidak keluar. Hanya air mata yang menetes di pipinya. Suasana semakin panas, dengan suara teriakan semakin keras. Kedua anaknya berusaha memegangnya, mencoba mempengaruhi keputusan kakek. Kakek merasakan semua itu. Ia ingin menghindar, namun tubuhnya tidak mampu bergerak. Di depan Ka'bah yang suci, ia merasa seolah terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Di tengah pertikaian ini, suara keramaian dari jamaah semakin terdengar. Mereka sedang melakukan tawaf, namun di sekeliling kakek, semua tampak gelisah. Konflik ini semakin membesar, dan semakin banyak mata yang tertuju kepada mereka. Tiba-tiba, di antara kerumunan itu, seseorang muncul. Seorang pria yang mengenakan kain ihram putih, seolah-olah ia baru saja tiba. Wajahnya tenang, namun ada aura yang berbeda dari orang lain di sekitarnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu berjalan menuju kakek dan kedua anaknya. Pria misterius itu berdiri di hadapan mereka, tenang dan penuh ketenangan, seolah-olah tidak terpengaruh oleh tegangan yang mengelilingi kakek dan kedua anaknya. Wajahnya yang teduh memancarkan kebijaksanaan,
Dan dari sorot matanya, ada sesuatu yang dalam, seolah-olah dia memahami lebih dari yang bisa dilihat oleh orang lain. Kakek, yang sebelumnya hanya terdiam dan terperangkap dalam kebingungannya, kini memandang pria tersebut dengan penuh rasa penasaran. Di sekeliling mereka, suasana menjadi semakin hening. Semua orang yang sebelumnya memperhatikan dengan cemas kini terdiam, seolah mengetahui bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Pria itu tidak langsung berbicara. Dia hanya berdiri di sana, memandang kakek yang duduk dengan wajah penuh kerisauan, dan kedua anak yang masih saling beradu argumen. Kakek merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri pria ini, seolah pria ini membawa suatu aura yang penuh kedamaian. Pria itu tidak terburu-buru. Dia menunggu, seolah memberi kesempatan pada situasi untuk menjadi lebih jelas. Sang pria, yang sebelumnya terus mendesak kakek untuk tinggal bersamanya, kini menghentikan kata-katanya. Sang wanita juga berhenti berbicara, menatap pria misterius itu dengan ragu-ragu. Mereka tidak tahu siapa dia, dan mengapa dia muncul begitu saja di tengah-tengah pertikaian mereka. Pria itu akhirnya membuka mulutnya dengan suara yang tenang namun tegas. Kalian berdua tidak melihatnya, bukan? Kalian terlalu sibuk berebut hak, hingga lupa apa yang benar-benar dibutuhkan oleh ayah kalian. Kedua anak kakek terdiam. Kata-kata pria itu bagaikan petir yang menyentuh hati mereka, membuat mereka merenung. Kakek, yang mendengar kalimat tersebut, untuk pertama kalinya merasakan sebuah kedamaian di dalam hatinya. Namun, dia masih bingung, masih ragu tentang apa yang sedang terjadi. Pria itu melanjutkan, kalian harus ingat bahwa yang lebih penting dari apapun adalah kasih sayang yang kalian berikan. Uang, rumah, semua itu tidak akan berarti tanpa kehadiran hati yang tulus. Kakek menundukkan kepala, merasa terharu dengan kata-kata pria tersebut. Selama ini, dia merasa seolah-olah dirinya hanya diperlakukan sebagai barang perebutan antara kedua anaknya. Namun, pria misterius itu hanya dengan beberapa kata mampu mengubah perspektifnya. Sang pria dan wanita itu masih terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kakek memandang mereka satu persatu, lalu kembali menatap pria misterius itu dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Pria itu kemudian melangkah maju dan meletakkan sebuah nampan besar di atas meja kecil yang ada di depan kakek. Semua mata kini tertuju pada nampan tersebut. Kejutan besar terjadi ketika nampan itu berisi emas batangan yang berkilau, sangat banyak, hingga tampak seperti tumpukan harta yang tak terhitung. Saya datang bukan untuk memberi kalian kekayaan, kata pria itu sambil memandang kedua anak kakek. Tapi saya datang untuk memberi kalian pemahaman. Kalian ingin merawat ayah kalian, namun kalian lupa bahwa kasih sayanglah yang lebih berharga dari semua ini. Ini adalah hadiah dari saya kepada kalian, bukan untuk kalian, tapi untuk ayah kalian. Kakek yang melihat emas tersebut hanya bisa terdiam. Ia tidak merasa terkejut, meskipun emas itu begitu banyak. Namun, di balik kilauan emas itu, ada sesuatu yang lebih berharga yang tiba-tiba menyentuh hati kakek. Ia melihat pengorbanan, ketulusan, dan kebijaksanaan dalam diri pria itu. Semua ini lebih berharga daripada segala harta dunia. Sang pria yang membawa emas batangan itu melangkah mundur, mengangkat wajahnya ke arah Ka'bah. Saya datang untuk mengingatkan kalian. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada kedamaian dan kasih sayang dalam keluarga. Kakek menatap kedua anaknya, yang kini mulai merasakan kesalahan dan penyesalan. Mereka akhirnya menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sibuk untuk memperebutkan hak atas ayah mereka, tanpa menyadari betapa pentingnya perhatian dan kasih sayang yang mereka berikan. Dengan mata yang berkaca-kaca, sang pria dan wanita itu saling menatap. Mereka mulai merasakan bahwa mungkin mereka harus lebih fokus pada ikatan keluarga yang sejati, bukan pada harta yang bersifat sementara. Pria misterius itu lalu berbalik, seolah-olah tak ada yang menghalangi jalannya. Namun sebelum ia pergi, ia sempat menoleh dan berkata, jagalah ayah kalian, bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena cinta yang tulus. Harta bisa datang dan pergi, tapi kasih sayang adalah yang abadi. Dengan kata-kata itu, pria itu menghilang begitu saja di tengah keramaian jamaah yang masih sibuk melakukan tawaf. Namun, harta yang ia tinggalkan bukan hanya emas batangan, tetap mengisi hati kedua anak kakek dengan pelajaran yang tak ternilai harganya. Setelah kepergian pria misterius itu, suasana di sekitar Ka'bah kembali sunyi.
Hanya suara langkah kaki jamaah yang masih terdengar di antara tembok batu suci itu. Kakek yang sebelumnya tampak lemah dan bingung kini menatap dua anaknya dengan tatapan penuh harapan. Kedua anaknya, yang kini berada di sampingnya, duduk terdiam. Hati mereka dipenuhi oleh perasaan yang sulit untuk digambarkan, antara penyesalan dan kebingungan. Mereka baru saja menyadari bahwa selama ini, mereka terlalu terjebak dalam dunia yang penuh dengan hasrat pribadi, hingga melupakan apa yang seharusnya lebih penting, keluarga, kasih sayang, dan perhatian yang tulus. Pria itu memandang sang wanita, yang kini menundukkan kepala dengan wajah penuh penyesalan. Aku minta maaf, ucapnya pelan, suara yang hampir tidak terdengar. Aku terlalu berfokus pada apa yang aku inginkan, bukan pada apa yang benar-benar ayah butuhkan. Sang pria juga tidak bisa menahan diri. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, aku pun merasa demikian. Kita seharusnya bisa lebih baik. Tapi, aku tak tahu kenapa aku tidak pernah menyadari betapa pentingnya waktu bersama ayah. Aku terlalu terfokus pada apa yang bisa kuberikan untuknya, bukan pada kasih sayang yang bisa kita berikan padanya. Kakek menatap mereka berdua, masih dengan tatapan yang penuh harapan. Ia mengangkat tangan yang lemah, mencoba menyentuh bahu masing-masing anaknya. Allah, aku hanya ingin kedamaian, ucapnya dengan suara yang lemah namun penuh makna. Aku tidak membutuhkan harta. Aku hanya butuh kasih sayang dari kalian. Jangan biarkan kekayaan membuat kalian terpisah. Kedua anaknya menunduk. Air mata mulai mengalir dari mata mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan penyesalan mereka. Tetapi keduanya tahu bahwa momen ini adalah titik balik dalam hidup mereka. Mereka menyadari bahwa kebersamaan keluarga jauh lebih berharga daripada harta benda. Di tengah keheningan itu, kakek akhirnya berkata, saya ingin kalian berdua duduk bersama saya, berbicara dengan hati yang tulus. Tidak ada yang lebih penting sekarang selain kita bersama. Tidak ada yang bisa menggantikan kebersamaan kita sebagai keluarga. Sang pria dan wanita saling menatap dan akhirnya duduk di samping kakek, menggenggam tangan kakek yang lemah dengan penuh kelembutan. Mereka mulai berbicara satu sama lain dengan suara rendah, berbagi perasaan yang selama ini mereka sembunyikan. Mereka menceritakan rasa takut dan kesedihan mereka, serta harapan mereka untuk bisa memperbaiki hubungan mereka sebagai keluarga. Namun, ada satu hal yang lebih besar yang sedang terjadi di hati mereka. Perubahan yang terjadi bukan hanya karena kata-kata pria misterius itu, tetapi karena pengalaman spiritual yang mereka alami di depan Ka'bah. Mereka merasa seolah-olah mereka telah diberi kesempatan kedua oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menjadi keluarga yang lebih baik. Sementara itu, emas batangan yang sebelumnya diberikan oleh pria misterius itu masih tergeletak di dekat mereka. Emas itu tidak lagi terlihat berharga di mata mereka. Apa yang mereka rasakan lebih berharga daripada emas itu, penyesalan yang mendalam dan kesadaran akan pentingnya kasih sayang yang tulus. Mereka tahu bahwa mereka harus menjaga kakek dengan penuh cinta, karena itu adalah yang paling dibutuhkan oleh ayah mereka. Bukan kekayaan, tetapi perhatian dan kasih yang tidak ternilai harganya. Pria misterius yang datang membawa emas itu, meskipun tidak pernah terlihat lagi, telah memberikan mereka pelajaran yang sangat berharga. Kehadirannya yang singkat, namun penuh makna, mengubah hidup mereka selamanya. Sang pria dan wanita memandang Ka'bah yang suci, tempat di mana mereka merasa seperti mendapatkan jawaban atas segala kebingungannya. Mereka berdua akhirnya berdoa bersama, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menjaga ayah mereka, agar bisa memberikan perhatian dan kasih sayang yang seharusnya mereka berikan sejak dulu. Mereka berjanji untuk tidak lagi membiarkan ego dan harta menghalangi hubungan keluarga mereka. Malam pun mulai tiba, dan suasana di sekitar Ka'bah semakin hening. Ketiga dari mereka, sang kakek dan kedua anaknya, duduk bersama di depan Ka'bah, merasa lebih dekat dari sebelumnya. Mereka menyadari bahwa meskipun harta dan materi bisa datang dan pergi, yang paling penting adalah keluarga dan kasih sayang yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Kini, mereka memiliki harapan baru, dan bersama-sama mereka berdoa agar kedamaian selalu menyertai mereka. Cerita ini berakhir dengan sebuah perasaan yang mendalam. Sebuah pelajaran yang akan terus dikenang sepanjang hidup mereka, tentang arti kebersamaan, kasih sayang, dan pemahaman bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga. Setelah doa panjang yang mereka panjatkan, suasana malam di sekitar Ka'bah terasa begitu berbeda. Udara malam yang sejuk membawa ketenangan,
mengalirkan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ketiganya, kakek dan kedua anaknya, duduk bersama dengan perasaan yang lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini mengganggu mereka telah terangkat. Kakek, yang biasanya hanya diam, kini berbicara dengan suara yang lebih kuat. Aku sudah cukup tua untuk mengetahui bahwa hidup ini tidak selalu tentang mencari kemenangan pribadi, katanya perlahan, menatap kedua anaknya dengan penuh kasih sayang. Apa yang terpenting adalah menjaga satu sama lain, merawat keluarga, dan tidak membiarkan apapun, termasuk harta, menghalangi kasih sayang kita. Sang pria dan wanita menundukkan kepala, merasa malu dengan kata-kata kakek. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah terperangkap dalam ego masing-masing, berusaha meraih apa yang mereka anggap sebagai hak mereka, tanpa menyadari bahwa yang lebih berharga adalah keberadaan mereka bersama, tanpa perpecahan. Sang wanita, yang sebelumnya merasa terabaikan dalam keluarga, akhirnya membuka suara. Ayah, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku akan menjadi anak yang lebih baik, yang selalu ada untukmu, ucapnya dengan suara bergetar, mencoba menahan air matanya. Aku berjanji akan merawatmu dengan sepenuh hati. Sang pria, yang juga merasa tersentuh oleh kata-kata kakek, menyentuh tangan kakek dengan lembut. Aku juga akan berubah, ayah. Aku akan lebih memperhatikanmu, bukan hanya memberi materi. Kasih sayang adalah yang terpenting, dan itu yang akan aku berikan untukmu. Kakek tersenyum mendengar kata-kata itu. Meskipun usianya sudah senja, senyumnya seolah menyampaikan bahwa ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ada sesuatu yang baru dalam dirinya, sesuatu yang membuat hatinya tenang, yaitu harapan baru dari anak-anaknya. Malam itu, mereka tidak langsung meninggalkan area Ka'bah. Mereka duduk bersama, berbicara tentang masa lalu, dan merencanakan masa depan. Tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi perasaan terluka. Yang ada hanya keinginan untuk saling mendukung, berbagi, dan merawat satu sama lain. Mereka berbicara tentang kehidupan yang lebih sederhana, namun lebih penuh makna. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menghabiskan waktu bersama, terutama di sisa hidup yang ada. Mereka berjanji untuk lebih sering berbicara, berbagi perasaan, dan menunjukkan kasih sayang tanpa harus menunggu momen besar untuk melakukannya. Pagi menjelang, dan ketiganya akhirnya berdiri bersama, siap untuk melanjutkan ibadah mereka. Kakek, dengan perlahan, menggandeng tangan anaknya yang pria di sebelah kiri dan anaknya yang wanita di sebelah kanan. Mereka berjalan menuju tempat tawaf, namun kali ini, mereka tidak hanya berjalan untuk menyelesaikan ibadah. Mereka berjalan bersama dengan hati yang lebih ringan, dengan tujuan yang lebih jelas, menjaga satu sama lain, merawat keluarga, dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang. Di sepanjang jalan menuju tawaf, mereka merasa seolah-olah mereka sedang memulai perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang dimulai dari kedamaian yang mereka temukan di dalam hati masing-masing. Mereka tahu, meskipun harta bisa datang dan pergi, yang terpenting adalah hubungan yang dibangun dengan penuh kasih dan saling mendukung. Mereka tiba di area tawaf, dan kakek berdiri dengan tegap, meskipun tubuhnya mulai lemah. Namun matanya bersinar dengan kebahagiaan. Ia tahu bahwa, akhirnya, anak-anaknya telah memahami pelajaran yang paling berharga, tentang kasih sayang yang tulus, yang tidak bisa dihargai dengan apapun di dunia ini. Ketiganya melakukan tawaf dengan hati yang penuh rasa syukur, mengelilingi Ka'bah dalam keheningan. Mereka berdoa, memohon agar diberikan kekuatan untuk terus berjalan di jalan yang benar, untuk menjaga keluarga mereka dengan kasih sayang, dan untuk selalu mengingat bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian dalam hati. Cerita mereka di Tanah Suci berakhir di sini, namun perjalanan mereka baru saja dimulai. Mereka tahu bahwa, meskipun masa depan tidak selalu dapat diprediksi, yang terpenting adalah mereka memiliki satu sama lain. Mereka akan terus bersama, menjaga satu sama lain, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur atas kesempatan yang diberikan oleh Allah. Dan dengan itu, kisah mereka menjadi sebuah pelajaran abadi, bahwa di dunia yang penuh dengan godaan dan kekayaan, yang terpenting adalah menjaga hubungan yang penuh kasih, yang selalu memberikan kedamaian bagi hati. Dari kisah ini kita belajar bahwa, dalam kehidupan, yang terpenting bukanlah harta atau apa yang bisa kita raih untuk kepentingan pribadi, melainkan kasih sayang dan perhatian yang tulus terhadap keluarga. Sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran,
dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Luqman 14. Kisah ini mengingatkan kita untuk menghargai dan merawat orang tua kita, serta menjaga hubungan yang penuh kasih, karena itu adalah berkah yang tak ternilai. Perlu diingat, cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, dengan tujuan untuk diambil hikmahnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar bisa terus mendapatkan cerita-cerita penuh makna. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.